Ya, diskusinya menarik ya. Ya, pertama tadi dimulai dari bahwa apa terjadi perbedaan pendapat ya di kalangan apa namanya pengikut Nabi Isa atau siapapun orang yang berada pada atau menyikapi tentang peristiwa Nabi Isa itu ya. Macam-macam lah, bahkan di kalangan bukan hanya antar Islam dengan Nasrani dengan Yahudi saja, bahkan di dalam Nasrani sendiri itu banyak sekali perbedaan pendapat di situ. Nah, hanya apa namanya Allah Subhanahu Wa Taala meminta kepada Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa setelah menyampaikan bahwa Isa itu adalah hamba Allah dan seterusnya adalah Nabi, mengatakan bahwa nanti ya pada hari apa namanya pada hari akhir itu nanti semuanya akan tampak sangat jelas gitu ya, sangat jelas bahwa pendengaran mereka akan sangat jelas untuk mengetahui mana yang benar, mana yang salah gitu. Jadi ketika terjadi perbedaan pendapat, maka seharusnya itu yang kita lakukan ya. Jadi bukan memaksakan bahwa kita yang benar, yang lain salah ya. Kita menyampaikan bahwa menurut kita seperti ini, ya, menurut yang kita yakini seperti ini, yang lain kalau nggak mau percaya dengan apa yang kita sampaikan, ya sudah kita serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk apa namanya, dan nanti mereka akan apa melihat sendiri gitu ya, melihat sendiri, mendengar sendiri mana yang itu, dan itu akan sangat jelas. Kemudian Yaumal Hasroh itu juga kan bukan hanya sebenarnya hari kerugian itu ya, sebenarnya semua nanti akan merasa kerugian, merasa merugi gitu di hari akhir itu. Bahkan bukan hanya orang yang kafir saja yang merasa rugi, bahkan mukmin pun juga merasa rugi karena ada perbuatan-perbuatan baik yang seharusnya dia lakukan tapi tidak dia lakukan. Misalnya orang itu akan merasa rugi kalau suatu saat dia tidak misalnya mengucapkan subhanallah, tidak. Jadi ada penyesalan itu ya nanti. Jadi yaumul hasrah itu hari-hari penyesalan itu adalah hari-hari ketika ya semua orang akan merasa menyesal gitu ya. Baik ketika dia salah dalam berpandangan, dalam hal akidah jelas, juga dalam hal-hal yang apa namanya sifatnya baik dan lebih baik gitu ya. Jadi semua akan merasakan itu. Kemudian yang saya sependapat tadi ya Pak Aris, Pak Asep ya. Jadi yang kita lakukan itu adalah menyampaikan apa yang kita yakini ya, apa namanya, bahwa truth claim itu adalah ya kita mengklaim bahwa kita adalah kita meyakini bahwa apa yang kita yakini itu adalah benar. Tapi mengenai nasib seseorang di akhirat dan sebagainya itu sepenuhnya hak prerogatifnya Allah gitu. Jadi kita tidak berhak, bisa jadi kan orang itu berpendapat itu karena misalnya tidak ada yang menyampaikan hujah yang kuat kepada, yang meyakinkan kepada dia sehingga dia mau menerima kebenaran itu. Jangan-jangan ya, ini yang kita sangat khawatir, jangan-jangan mereka nggak percaya itu karena sikap kita sebagai muslimin ini yang ya tidak menunjukkan sesuatu yang memang ini orang yang pihak yang layak dipercaya gitu, sehingga kita seolah-olah menutupi keindahan agama ini oleh kita gitu ya. Ini yang harusnya kita hindari. Jadi kita tampilkan keindahan agama ini dengan sebaik-baiknya supaya orang tidak tertutupi. Ya, karena nanti kalau enggak kan kita juga bertanggung jawab. Kenapa mereka nggak percaya? Karena sikap-sikap kita yang buruk. Kita kalau umat Muslim itu menjadi orang kelompok yang terbelakang, kelompok yang rusak dan sebagainya. Ya bagaimana orang mau percaya agama ini gitu? Nah, itu pandangan saya ya. Kemudian yang kedua tadi juga menarik apa yang ditanyakan Pak Wawan ya tentang ayah
dari Nabi Ibrahim yang di sini disebut dengan abihi, ab. Ab itu kan bisa diartikan ayah, bisa diartikan paman, bisa diartikan yang mengasuh, ya, bisa diartikan ada berapa pemaknaan dari kata ab itu, abun gitu ya. Di Al-Quran pun juga ada menggunakan kata ab, ada kata walid, ya, walid itu ayah juga, tapi walid itu mengindikasikan seakar kata dengan wulid, melahirkan, ya. Jadi walid itu adalah ayah kandung. Kalau ab belum bisa ayah kandung, bisa bukan gitu ya. Makanya di dalam banyak tafsir, para mufasir juga banyak berpendapat bahwa Azar itu yang dimaksud di sini bukan ayah kandungnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Salah satunya ada berdasar pada hadis yang mengatakan bahwa Nabi itu Nur Muhammad itu berpindah-pindah dari sulbi ke sulbi yang lain, sulbi yang suci ke sulbi yang lain, yang tidak menyekutukan Allah dan bukan seseorang yang ahli zina gitu ya. Jadi itu, dan juga didukung juga oleh ayat Al-Quran yang lain, ya, ketika kan Nabi Ibrahim dilarang, ya, kita semua dilarang untuk mendoakan orang yang kafir, ya, musyrik, ya. Tapi di ayat Al-Quran ada ayat yang menyebutkan di surat Ibrahim, ya, itu Nabi Ibrahim mengatakan Rabbana ufirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Di sini menggunakan kata walidayya gitu ya. Nah, ini ayah kandung kalau ini. Kalau menggunakan walidayya itu pasti ayah kandung. Jadi di sini ada pembedaan ketika di surat Maryam menggunakan kata abun, sedangkan di surat Ibrahim menggunakan walidayya. Nah, ini yang perbedaan ini yang menyebabkan banyak mufasir berpendapat bahwa Azar ini adalah orang yang memelihara Nabi dan dia adalah paman dari ibunya Nabi, dari jalur ibunya gitu ya. Sehingga keturunan dari Nabi Muhammad SAW ke atas itu seperti disampaikan Nabi itu memang benar gitu ya. Kemudian kenapa di sini disebutkan Ibrahim, dicontohkan wadkur fil kitab Ibrahim, karena Ibrahim itu nenek moyangnya Arab, sehingga ketika Nabi Muhammad menyampaikan dakwahnya kepada Arab Mekah saat itu, ya, diminta wadkur fil kitab Ibrahim, karena Ibrahim itu adalah orang yang dipandang tokoh gitu ya oleh bangsa Arab, karena satu nenek moyangnya, kemudian juga orang besar dan dihargai gitu ya. Dan orang Mekah itu mengatakan bahwa aku ini mengikuti agama Ibrahim, kakekku gitu. Nah, kakeknya itu mengatakan bahwa kepada abunnya itu, kepada ayahnya, mengenai berhala dan sebagainya. Sehingga jangan ikuti orang kakek kita, tokoh kita itu mengatakan bahwa berhala itu tidak bisa memberikan manfaat dan sebagainya. Jadi ini juga salah satu metode dakwah yang digunakan oleh Al-Quran, ya, bagaimana menggunakan tokoh yang dihormati oleh objek dakwah itu untuk mengambil pendapatnya supaya didengar gitu ya. Jadi berbagai cara, berbagai metode penyampaian itu sangat penting kita gunakan supaya pesan kita itu sampai gitu ya. Pesan kita itu sampai dengan baik dan diterima oleh objek dakwahnya.